persaudaraan, agar kasih sayang tetap terpatri di hati. Kita saling kehilangan arah, agar kita tak tertusuk panah, maka kita perlu bukti. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Kapal sudah tertambat di dermaga makna. Lalu kita lempar tali agar mudah untuk berlabuh. Kami gagal jika hidup sendiri. Kami juga berbuat untuk gerbang pramuka. Tak akan sempurna bila kami tidak dibantu kakak sesepuh. Jemputlah kakak yang telah banyak membantu kita untuk hadir di tengah-tengah kita, agar kita tetap terlindungi olehnya. Sesepuh upacara memasuki lapangan upacara. Malam ini kita berkumpul untuk melakukan upacara api unggun yang diawali dengan laporan pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara penyulutan api unggun siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Kita terkadang hanya bisa mengucapkan, namun kita sering tak menghayati. Apalagi mengandalkan nilai-nilai yang ada dalam dasar dharma. Cobalah renungkan, bagaimana bila kita tidak menjadi panutan, sedangkan kita sendiri tak pernah berbuat. Kita memasuki upacara api unggun ini dengan penyalaan obor utama. Siap, gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Lapor, penyulutan api unggun siap dilaksanakan. Dilaksanakan.
Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Setia kuku dan makan, dharma kuku baktikan. Kakak, jangan tinggalkan kami, karena kami bukan apa-apa. Banyak yang harus kami lakukan, tapi tanpa bimbinganmu, tak akan ada yang dapat kami perbuat. Kakak, kami masih butuh bantuanmu yang dapat menggugah kami untuk berbuat. Untuk itu, mari kita dengarkan amanat sesepuh upacara. Amanat sesepuh upacara. Perhatian seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, kakak-kakak pelatih, dan yang kami sayangi adik-adik peserta perjusa ataupun yang hadir di lapangan
kita ini dalam rangka penyulutan api unggun. Pada hari ini merupakan puncak dari kegiatan pramuka kita di SDN 02 Desiabu yang kita cintai ini, yang mana di bulan September kemarin kita mulai kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap Sabtu, dan puncak dari kegiatan ekstrakurikuler itu adalah perkemahan. Inilah yang dikatakan perkemahan. Kemudian puncak dari perkemahan itu menyalakan api unggun. Tanpa api unggun perkemahan tidak sah. Itu intinya ya. Tanpa api unggun perkemahan tidak sah. Jadi di sini kita menyalakan api unggun ini bukan karena kita menyembah api ya, bukan seperti agama Majusi. Bukan itu maknanya. Makna dari api unggun ini yang sebenarnya adalah pramuka itu seyogianya kita laksanakan di tengah hutan, kan? Di tengah hutan tanpa lampu, tanpa alat pengeras suara. Jadi guna api ini untuk apa? Untuk penerang kita ketika berkemah di tengah hutan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar binatang-binatang buas menjauh dari tempat kita. Itu maknanya. Bukan karena kita menyembah api, bukan itu ya. Itu makna dari perkemahan. Kemudian kita di sini mulai dari tadi acara pembukaan. Ini upacara yang kedua, yaitu penyulutan api unggun. Tadi kakak sudah sampaikan kepada para peserta seluruhnya agar mengikuti segala aturan, mengikuti segala jadwal, karena kita di sini dididik untuk menjadi manusia-manusia yang disiplin, terutama disiplin waktu, baik dia waktu di sekolah maupun di rumah. Karena apa? Untuk apa kita laksanakan ini perkemahan ini? Untuk apa? Banyak gunanya. Banyak sebenarnya gunanya ini. Kenapa? Tanpa kita sadari, tanpa bapak-bapak, ibu-ibu sadari, anak-anak kita ini, anak kelas 4, 5, 6 adalah korban COVID-19. Kenapa sebutkan korban COVID-19? Mereka itu tidak belajar hari itu selama 2 tahun, bahkan lebih ya, tidak belajar. Dan mereka juga disuruh belajar di rumah dengan memakai handphone. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sampai saat ini kebiasaan menggunakan gadget. Mereka bukan belajar dengan handphone sekarang. Itu untuk kelas 4, 5, 6 SMP lagi, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 3 SMA itu korbannya. Mereka menggunakan handphone bukan untuk belajar, tetapi apa? Untuk permainan. Ada yang main iPad, ada yang ML dan lain sebagainya. Ada yang main TikTok. Ya. Jadi akibat dari itu apa? Disiplin anak-anak kita ini jadi kurang. Tidak ada disiplinnya. Malam terlambat tidur. Akhirnya apa? Terlambat datang ke sekolah. Diselidiki dari HP-nya. Kalau ada kontak sama kita, makanya kami hari itu minta kontak anak-anak kita ini supaya apa? Supaya kami dapat memantau apakah dia masih aktif apanya internetnya. Kalau aktif internetnya berarti dia masih bermain HP. Kami tahu dari sekolah. Ya. Makanya kami minta nomor HP-nya. Kami tahu siapa yang bermain HP tiap malam, tahu. Apalagi paginya sudah terlambat. Ya. Piket, 3 piket. Orang sudah baris di lapangan, dia baru datang tadang sebagian. Itu akibat dari apa? Akibat dari main gadget itu. Jadi upaya untuk mengantisipasi itu salah satunya dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Itu salah satu. Kenapa? Karena di sini yang kita ajarkan di sini tidak lain dari dasa darwa pramuka. Ada 10 itu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sama, disiplin, bergotong royong. Itu semua yang diucapkan tadi. Itu yang kita pelajari di sini. Itu yang kita bentuk pada anak-anak kita ini semua.
Itu yang kita bentuk. Tetapi pertama-tama kita melaksanakan ini, anggotanya seluruh datang. Minggu kedua berkurang 3, minggu keempat berkurang 2, minggu kelima berkurang 6, minggu dan seterusnya. Sampai akhirnya dari 2 kelas itu, dari 50 peserta, akhirnya jumlahnya menjadi sekarang ini 26. Itu yang aktif. Dari 50-an peserta, jumlahnya yang tinggal yang mengikuti kegiatan hanya 26. Memang kalau pramuka itu lumrah seperti itu. Di sekolah manapun seperti itu. Pertamanya hadir semua, hari kedua begini. Kenapa? Karena mereka tidak sadar yang dibentuk itu apa? Tidak sadar. Ini gunanya untuk masa depanmu nanti. Untuk masa depan. Sekarang belum tahu kami itu. Nanti di masa depanmu kamu terbiasa dengan disiplin waktu. Bangun cepat meskipun lama kamu tidur. Waktu bangunmu tetap di jam subuh. Itu kalau kamu betul-betul mengamalkan 10 dasar dharma pramuka itu, insya Allah ke depannya anak-anak semua, adik-adik semua akan selamat. Karena tanpa kita sadari, orang luar, orang Cina, orang Amerika itu secara tidak sadar kita dijajah ini sebenarnya. Terutama anak-anak dijajah dengan teknologi, dijajah dengan informatika. Kita sebenarnya belum siap untuk informatika itu. Belum siap. Dan kami harapkan kepada orang tua kami yang hadir supaya jangan membiarkan anak kita terlalu bebas untuk memakai handphone. Awasi dia. Buat waktunya. Misalkan dalam 1 hari kasih waktu hanya 1 jam. Nah, di malam hari misalkan jam 10 malam sita HP-nya, bawa simpan semua, supaya anak kita tidak lebih dalam dengan yang namanya gadget. Ya, itu. Di sini harapan dari kakak pembina kepada adik-adik semua, amalkanlah semua dasar dharma pramuka itu yang sudah kamu hafal. Sudah kan? Sudah dihafal, tinggal pengamalannya. Amalkan itu, hayati satu persatu. Itu semua bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kamu ingin selamat dalam bernegara kesatuan Republik Indonesia ini, amalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, tambahnya dasar dharma. Dan jika kamu ingin selamat yang beragama Islam, 2 juga yang kita makan, apa itu? Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Dalam bernegara juga yang kita makan 2. Dalam beragama juga yang kita amalkan 2. Jangan lari dari itu, supaya kita tetap selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Itu tujuan kita, bukan yang lain. Ya mungkin arahan dari kakak pembina ataupun sesepuh untuk malam yang berbahagia ini demikian. Semoga adik-adik semua dapat mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Tepu 1. Tepu 1. Tepu 2. 2 kali tepu pramuka. 3 kali tepu pramuka. Iya, sekali lagi. Tepu 1. Tepu 2. Salam pramuka. Iya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kami suka, terkadang kami lemah, terkadang kami berdebat terhadap menyebut namamu. Tuhan, bimbinglah
kami agar tetap menjalaninya. Untuk itu, terimalah doa yang kami panjatkan. Pembacaan doa. Ya, untuk kita semua yang hadir di sini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya menundukkan kepala kita, minta apa yang ingin kita minta di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan pasti ada perpisahan. Ada awal pasti ada akhirnya. Tapi kami ingin akhiri dari acara api unggun ini. Bukanlah akhir dari pengabdian kami pada gerakan pramuka. Kita telah melaksanakan acara penyulutan api unggun. Dan untuk menandai akhirnya, kita dengarkan laporan pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada sesepuh upacara. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Siap dibubarkan. Kakak sesepuh dapat meninggalkan acara api unggun. Namun kami masih mengharapkan kakak sesepuh. Kakak dalam lingkaran persaudaraan. Walaupun acara telah usai, sesepuh upacara meninggalkan lapangan upacara. Acara api unggun telah usai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan taufik dan dihidayahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya, sekarang ambil alih untuk komando yang mengambil alih. Bubarkan barisannya. Nanti setelah bubar, kita mimpi indah. Apa itu mimpi indah? Hah? Tidur. Masuk ke tenda, masuk ke camp. Jangan ada lagi yang berkeliaran ya. Tidur. Dan nanti di jam 1 seluruh peserta itu nanti keluar, ya, keluar di sini, berlingkar di sini, sambil nanti menutup mata dengan kacu ya. Itu nanti ada bapaknya ya. Pokoknya sekitar setengah jam lagi lah, ya. Sekarang bubar dulu, istirahat dulu. Sebentar lagi nanti akan kita panggil dari camp. Ini boleh sekarang ini masuk dulu ke camp semua. Jangan ada yang berkeliaran ya. Nanti setelah dipanggil baru nanti melingkar mengelilingi api unggun. Ya, bisa. Ya, komandan ambil alih, bubarkan. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Hidupkan lampu.